Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu wa rasulahu ba'da. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu bab dalam kitab Fiqhul Islami yang berjudul asal dalam setiap perbuatan adalah terikat dengan hukum syara dan bukanlah asal di dalam setiap perbuatan itu adalah ibahah maupun keharaman. Mubah dia adalah apa yang ditunjukkan dalil asami, yaitu ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas atas seruan pembuat syara dengan di dalamnya ada pilihan ingin mengerjakan perbuatan tersebut atau ingin meninggalkannya. Dan ibaha adalah ahkamu syar'i, ada termasuk dari hukum-hukum syara, dan maka mubah itu adalah hukum syara, dan hukum syara itu membutuhkan kepada dalil yang menunjuk kepadanya, dan kalau tidak ada dalil yang menunjuk kepadanya maka itu tidak bisa disebut sebagai hukum syara. Maka mengetahui jenis dari hukum Allah dalam setiap perbuatan itu dalam kemubahan itu membutuhkan dalil syara juga, bukan berarti kalau tidak ada dalilnya atau tidak mengetahui dalil hukum perbuatan tersebut akan menjadi mubah. Karena dengan demikian bahwa mengetahui hukum syara dalam setiap perbuatan hukumnya adalah fardu, hukumnya adalah wajib atas setiap mukallaf, atas setiap yang sudah diberi taklif, diberi beban oleh Allah untuk dia mengetahui bagaimana cara menyikapi hukumnya tersebut. Dan tidak mungkin Allah tidak memberikan memberikan hukum atas setiap perbuatan. Mengetahui hukum syara dalam setiap perbuatan itu dikarenakan kewajiban itu dikarenakan Allah akan menanyakan setiap perbuatan apa yang sudah dilakukan manusia maupun sekecil apapun itu. Dalilnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Fa wa rabbika nas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maknanya adalah pengabaran bahwa Allah Ta'ala akan menjadi saksi atas setiap perbuatan hambanya dan Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa kewajiban untuk menjadikan perbuatan itu haruslah sesuai dengan hukum Islam. Dalam hadisnya, man amila amman laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan dan perbuatan itu tidak ada di dalam perkara kami, maka dia adalah tertolak, maka menjadi bid'ah. Dan sahabat radhiyallahu anhum juga telah mencontohkan kepada kita bagaimana mereka itu menanyakan dahulu bagaimana mereka sebelum mereka melakukan sebuah perbuatan. Sebagaimana mereka bertanya bagaimana hukum mengebiri atau bagaimana hukum melakukan perjalanan jauh atau melakukan meditasi, dan hadis itu menjadi sahih, itu menjadi hadis yang menjadi dalil yang jelas bahwa sahabat mereka itu dulu lebih mengedepankan untuk melakukan pekerjaan kecuali mereka sudah bertanya dahulu kepada Rasulullah SAW, dan tidak mungkin mereka bertanya kalau perbuatan tersebut dihukumi sebagai mubah. Dan diamnya Asy'ari atas setiap perbuatan yang tidak dijelaskan hukum oleh Allah di dalamnya bersama bahwa manusia mereka melakukannya, maka tidaklah maknanya itu tidak ada penaruhan hukum syara di dalamnya secara qaulan atau secara fi'lian. Tapi makna diam di sini, makna sukut di sini bahwa setiap perbuatan yang dilakukan di depan Rasul maupun itu Rasul dan Rasul itu mengetahuinya, bahwa manusia melakukannya itu di dalam kekuasaan Rasul itu tersendiri. Jadi kalau misalnya Rasulullah juga tidak mengetahui perbuatan tersebut, dan karena itu beliau diam, bukan berarti perbuatan Rasul itu menjadi dalil bahwa perbuatan akan menjadi sebuah kemubahan. Dan diam yang menjadi dalil atas ibahah adalah diamnya Rasul, bukan diamnya Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalam Allah, dan Allah mengetahui setiap perbuatan manusia, apa yang itu disembunyikan oleh manusia ataupun terang-terangan. Jadi yang dimaksud diam di sini adalah perbuatan yang dia itu adalah Rasulullah mendiamkannya sama amalan itu dilakukan di hadapannya, atau Rasulullah itu di dalam kekuasaannya Rasul sendiri. Dan contohnya itu adalah ketika para sahabat dihidangkan daging biawak dan Rasul diam, Rasul tidak ikut makan daging tersebut, tapi Rasul mendiamkannya. Di situ Rasulullah mengetahui
bahwa perbuatan sahabat yang memakan daging biawak dan itu ada di dalam kekuasaannya Rasul, maka itu menjadi dalil bahwa perbuatan sahabat yang memakan daging biawak itu menjadi kemubahan. Dan demikian dari setiap yang sudah dijelaskan tadi menjelaskan bahwa asal setiap perbuatan hamba adalah terikat dengan hukum syara dan wajib untuk mencari dalil-dalil syariah sebelum dia melakukan sebuah perbuatan. Dengan demikian, sepatutnya seorang muslim mencari dalil atas perbuatan sebelum mereka melakukannya, apakah perbuatan itu akan dihukumi sebagai fardu, sebagai mandub, haram, makruh, atau mubah. Dan kalau memang tidak dijelaskan secara jelas dari as-sunnah maupun dalilnya dari Al-Quran, maka di situ diperlukan mujtahid untuk menggali dalil tersebut, menggali hukum tersebut. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Kesalahan dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.